Ya, kita bahas protein. Protein itu merupakan polimer alam dengan monomernya asam amino. Jadi dia polimer alam. Oke. Kita bahas dulu. Pertama itu adalah asam amino. Jadi protein atau polipeptida, penggolongan protein, identifikasi protein, denaturasi protein. Nah, kita lihat asam amino itu. Asam amino suatu golongan senyawa karbon mengandung gus karboksil COOH dan NH2. Jadi dua gugus fungsinya. Ini dia satu. Ini satu lagi gugus fungsinya. Sifat-sifatnya ada di sini, lihat hidrofob, hidrofil, bersifat asam, bersifat basa, mengandung belerang, cincin aromatik. Oke. Tadi ini gugus asamnya, ini gugus basanya, maka dia bersifat amputer. Udah, karena ada asam basa. Kemudian dalam larutannya membentuk ion Jupiter. Jupiter ini artinya dua kutub, ada positif, ada negatif. Bersifat optis aktif, memutar cahaya karena mempunyai atom kiral. Ini kiral. Udah. Ini beberapa asam amino nih dia. Ion Jupiter itu tadi seperti tadi, ion dipolar. Satu positif nih dia. H dari sini pindah kemari, maka ini menjadi bermuatan positif, ini menjadi bermuatan negatif. Maka dua kutubnya, satu positif, satu negatif. Ion Jupiter atau dua kutub. Karena asam dan basa, maka asam itu bersifat amputer, dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Nah, asam amino itu dapat dikelompokkan atas dua, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat disintesa oleh tubuh. Ini contohnya, sedangkan non-esensial dapat disintesa di dalam tubuh. Ini contohnya. Oke, jadi esensial dengan non-esensial. Esensial tidak dapat disintesa dalam tubuh, non-esensial dapat. Nah, setelah itu baru kita pelajaran protein atau polipeptida, struktur protein. Ini dia. Jadi terbentuknya protein itu karena ada ikatan peptida. Ini dia. Ikatan peptida adalah C, 1C, 1O, 1N, 1H. Itulah ikatan peptida. Adanya ikatan peptida inilah maka terbentuklah protein. Jadi kalau ini asam amino ditambah asam amino menghasilkan ikatan peptida. Semakin banyak ikatan peptidanya ini nanti maka dia akan membentuk protein. Ini dia. Asam amino tambah asam amino menghasilkan dipeptida masih. Ini dia ikatan peptidanya. Oke. Jadi dapat ingat CONH, 1C, 1O, 1NH. Oke. Jadi kita lihat tadi, kalau dia tadi karbohidrat, pembentuknya adalah C, H, dan O. Protein ada C, H, O, dan N. Ini dia, jadi beda dia. Karbohidrat sebelumnya adalah unsurnya adalah C, H, dan O. Ini C, H, O, N. Nanti sedikit ada S. Oke, jadi dihafal ikatan peptidanya. Nah, struktur protein itu terdapat 4 tingkatan. Jadi ada 4
tingkatan 1 bentuk primer, berarti ini yang sederhana, sekunder, tersier, dan kuaterner strukturnya. Kalau dia ini menyusun protein, ini yang primer. Kalau sekunder dia ada bentuk rantai polipeptida. Tersier 3 dimensi dari suatu protein. Tersiernya. Susunan protein oligomer disebut menjadi kuaterner. Ini menjadi kuaterner. Turun dari sini. Oke, yang berikut penggolongan protein. Satu berdasarkan sumber atau asalnya maka dibagi dua. Satu protein nabati, satu protein hewani. Nabati berarti berasal dari tumbuhan. Protein hewani dari hewan. Yang kedua, ini nomor 1, nomor 2 berdasarkan bentuknya. Satu protein globular, dua protein fibrous. Globular menggulung, ini serabut. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, protein dibagi dua, protein majemuk dengan protein tunggal. Oke. Nah, berdasarkan fungsinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia transport, cadangan, kontraktil, struktural, protein pelindung, hormon. Ini ada lagi, masih ada antibodi. Berdasarkan gugus alkilnya, maka ini dibagi 3. Alpha keratin, beta keratin, dan kolagen protein. Nah, bagaimana cara identifikasi protein? Nah, yang pertama adalah uji Biuret. Uji Biuret ini digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Hasilnya nanti adalah ungu. Enggak? Nah, santoprotein atau proteat adalah untuk mengetahui inti benzina. Nah, warna kuning atau jingga. Sudah ada milon, ini dia untuk mengetahui adalah gugus fenil. Ada uji belerang, PbNO3 atau Pb asetat, itu mengetahui adanya belerang. Nanti hasilnya hitam. Jadi ingat, Biuret untuk mengetahui ikatan peptida, hasilnya ungu. Santoproteat untuk inti benzina, hasilnya kuning atau jingga. Milon adalah gugus fenil, warnanya merah. Belerang untuk mengetahui adanya belerang, endapan hitam. Ada lagi yang ini, reaksi Sakaguchi, ini sudah untuk kuliah. Reaksi Hopkins-Cole, reaksi Ninhydrin. Oke, jadi ada beberapa jenis identifikasi protein. Tapi kalau kita SMA atau sering ujian untuk tingkat UNBK, masih yang 1, 2, 3. Yang 3 ini selalu Biuret, santoprotein atau proteat, kemudian reaksi uji belerang. Nah, denaturasi protein. Denaturasi adalah kerusakan protein. Nah, protein itu boleh rusak dengan cara seperti ini dia. Oke, itu artinya denaturasi adalah kerusakan dari protein itu. Misalnya ini. Berarti yang pertama itulah dipanaskan. Jadi kalau misalnya dipanaskan, dia akan terjadi kerusakan pada protein itu. Didinginkan yang ini. Ada juga denaturasi boleh terjadi disebabkan perubahan pH yang ekstrim. Ya. Jadi kalau sudah terdenaturasi dia, maka akan hilang fungsi dari protein tersebut. Jadi yang pertama itu boleh karena pemanasan, terjadinya denaturasi, boleh karena perubahan pemanasan, kemudian dengan perubahan pH
ada juga dengan perubahan penambahan asam ini tadi, dengan garam, penambahan alkohol ini juga akan merusak protein. Oke. Nah, ini soal-soal. Uji coba terhadap bahan makanan dengan reaksi biuret dan santoproteat. Berarti ingat, biuret itu adalah ikatan peptida. Santoproteat adalah cincin benzena. Biuret hasilnya harus ungu untuk ikatan peptida. Santoproteat harus kuning atau jingga untuk cincin benzena. Ada bahan makanan K, L, M, N, O. Kalau K dia biuret ungu, berarti ini ada ikatan peptida, kan? Tidak. Jingga untuk santoproteat berarti ada cincin benzena. Oke? Yang diminta bahan makanan yang mengandung ikatan peptida, berarti yang kamu lihat adalah uji biuret dengan hasil harus ungu. Berarti yang ungu adalah K, M dengan O. Berarti jawabnya ada K, M dengan O. Itulah jawabnya. Kalau diminta cincin benzena, berarti jawabnya adalah K, L, M. Karena ini dia kuning. Ini adalah untuk cincin benzena. Oke. Yang berikut ini. Tesnya ada biuret, ada santoproteat atau santoprotein, ada PB asetat. Maka ini adalah ikatan peptida, cincin benzena, ini belerang. Nah, berdasarkan data di atas yang mengandung inti benzena, berarti benzena yang digunakan ini santoproteat. Itu sudah dapat dia. Jawabnya adalah putih telur dengan ikan. Maka jawabnya adalah putih telur dan ikan. Oke, kalau diminta mengandung belerang berarti PB asetat. Jawabnya adalah putih telur dengan tahu. Kalau diminta inti peptida berarti semua. Ini ada karena hasilnya ungu. Oke. Coba yang ini. Merupakan kegunaan dari protein. Oke, silakan dipikirkan. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang protein. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Oke, terima kasih.